warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan desa dengan tahapan perkembangan kota. Sebelum kami memulai videonya, kami akan memperkenalkan anggota kami. Saya Arifah, Saya Zara Jula Putri. Saya Najwa Yarawati. Saya Muhammad Rafi. Saya Kadafi Irwansyah. Selamat menonton. Di sini aku mau kasih tahu kalian tentang desa swadaya. Jadi kalau kalian lihat dari gambar-gambar di belakang aku ini merupakan suasana desa yang masih tampak sederhana dan alami. Bahkan rumah-rumahnya terbuat dari bahan lokal seperti kayu, bambu, atau anyaman. Dan jalan-jalannya masih berupa tanah. Bahkan ada beberapa jalan yang masih harus dilalui dengan berjalan kaki. Pemandangan seperti di gambar belakang aku ini merupakan desa pada tahap perkembangan paling awal atau biasa disebut dengan desa swadaya. Di desa seperti ini, masyarakatnya masih hidup sederhana dan secara mandiri. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dari alam sekitarnya, seperti bertani, berkebun, dan berternak dengan cara tradisional. Dan alat-alat yang mereka gunakan juga masih sangat sederhana, seperti cangkul, sabit, dan alat-alat manual lainnya. Sumber air yang mereka gunakan biasanya dari sungai atau dari sumur yang mereka buat bersama-sama. Semua kegiatannya dilakukan dengan cara turun-temurun yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Kalau kita perhatikan, dari suasananya, desa swadaya ini masih sangat dipengaruhi oleh adat dan tradisi. Hampir semua kegiatan dilakukan dengan cara gotong royong. Misalnya, ketika ada warga yang ingin membangun rumah, semua tetangganya datang untuk membantu dan tanpa ada bayaran. Bukan karena terpaksa, tapi karena budaya saling membantu yang sudah mengakar kuat. Tradisi seperti selamatan desa, panen raya, dan upacara adat juga masih berlangsung. Dan biasanya itu dipimpin oleh tokoh adat atau sesepuh desa. Kearifan lokal menjadi pedoman hidup warga sekitar, mulai dari cara bertani, cara menjaga hutan, hingga cara menyelesaikan masalah bersama. Yayasan yang akhirnya menyebabkan sesuatu berubah dari yang sesungguhnya. Prinsip ini juga yang mempengaruhi desain arsitektur masyarakat Baduy. Sederhana, sesuai dengan Banyak fungsinya. yang harus berjalan kaki melewati jalan tanah atau pematangan sawah untuk sampai ke sekolah. Layanan kesehatannya juga masih sederhana. Mungkin hanya ada Masyarakat Baduy menyimpan hasil panen padi huma di sebuah lumbung padi yang disebut leit. Leit dibangun di pinggiran tiap kampung. Setiap keluarga memiliki leit. Leit adalah wujud pemahaman masyarakat Baduy tentang ketahanan pangan. Kondisi adanya leit membuat masyarakat Baduy tidak kekurangan. tenang, tetapi juga penuh keterbatasan. Namun di balik itu semua, desa swadaya ini memiliki kelebihan yang jarang kita temukan di kota. Yang pertama itu hubungan antar warganya sangat dekat seperti keluarga sendiri. Lingkungan alam yang masih terjaga dan jauh dari pencemaran. Udaranya yang masih segar dan hamparan sawah menjadi pemandangan mereka sehari-hari. Nilai kebersamaan, kesopanan, dan rasa saling menghormati menjadi ciri khas desa ini. Jadi dari itu semua ada beberapa contoh desanya. Yang pertama itu ada desa Baduy Dalam di Banten yang masyarakatnya masih sangat hidup tradisional. Mereka hidup tanpa listrik, tanpa kendaraan, dan masih mengandalkan alam serta adat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari semua yang sudah aku kasih tahu ke kalian, kita bisa memahami bahwa desa swadaya bukan hanya tentang kemiskinan dan keterbatasan, tapi juga tentang bagaimana cara masyarakat mampu bertahan hidup dengan mandiri dan memanfaatkan alam dan menjaga tradisi. Desa swadaya adalah bukti bahwa nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal masih kuat di Indonesia. Nah, selanjutnya ada desa swasembada. Desa swasembada adalah tahap tertinggi dalam perkembangan desa, yaitu ketika desa sudah mampu memenuhi hampir seluruh kebutuhan masyarakatnya melalui potensi dan kekuatan dari dalam desanya sendiri. Desa pada tahap ini tidak lagi bergantung pada bantuan luar, karena masyarakatnya sudah mandiri secara ekonomi, sosial, maupun pembangunan. Pemerintahan desa berjalan efektif,
partisipasi warga tinggi, dan berbagai fasilitas umum tersedia serta berfungsi dengan baik. Ciri-ciri dari desa swasembada terlihat dari kondisi masyarakat yang sudah sejahtera dan memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik. Mata pencarian warga juga beragam dan sudah menghasilkan ekonomi yang stabil, mulai dari perdagangan, jasa, pertanian, hingga usaha mikro yang berkembang. Pelayanan publik berjalan lancar karena fasilitas seperti puskesmas, sekolah, tempat ibadah, dan balai desa tersedia dan aktif digunakan. Infrastruktur desa juga tertata baik, mulai dari jalanan yang layak, irigasi yang berfungsi, hingga akses terhadap air bersih dan listrik yang merata. Selain itu, masyarakat juga mampu memanfaatkan teknologi dan informasi untuk kegiatan usaha dan administrasi. Kemandirian desa ini juga tercermin dari kemampuan pemerintah desa yang mengelola keuangan secara transparan, menjalankan inovasi, serta merancang program pembangunan yang tepat pada sasaran. Kehidupan sosial ini juga rukun karena adanya organisasi kemasyarakatan yang aktif. Nah, untuk contohnya itu bisa dilihat dari Desa Hanura yang berada di Lampung. Pada desa ini ialah berkembang menjadi wilayah pesisir yang mandiri. Masyarakat mengembangkan potensi lokal seperti perikanan, perdagangan, dan pariwisata pantai. Ekonomi warga berjalan stabil karena adanya pasar desa, pusat UMKM, serta usaha kuliner dan wisata yang hidup berkat banyaknya pengunjung yang datang. Nah, Desa Hanura sudah baik karena jalan utamanya mudah dilalui, fasilitas kesehatan dekat dan aktif, sekolah tersedia untuk pendidikan dasar hingga menengah, serta akses air dan listrik menjangkau semua wilayah pemukiman. Kehidupan sosial masyarakatnya juga maju karena banyak kegiatan gotong royong dan organisasi pemuda yang aktif menggerakkan kegiatan lingkungan dan budaya. Pemerintahan desanya mampu menjalankan pelayanan administrasi dengan teratur dan transparan sehingga partisipasi warga semakin tinggi. Melalui berbagai aspek tersebut, Desa Hanura menjadi contoh desa yang sudah mencapai tingkat swasembada karena mampu memanfaatkan potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan fasilitas yang memadai, dan menjalankan pemerintahan yang mandiri dan efektif. Kota Eopolis. Kalau kalian lihat gambar yang ada di belakang ini, tampak sebuah kota yang sedang berkembang. Bangunannya mulai banyak, tapi masih sederhana. Jalannya sudah lebih ramai, tapi belum begitu teratur. Inilah gambaran dari kota Eopolis, yaitu tahap awal perkembangan sebuah kota sebelum menjadi kota besar. Kota Eopolis, kehidupan masyarakat sudah jauh lebih dinamis dibandingkan desa. Banyak penduduk mulai bekerja, bukan hanya sebagai petani, tetapi juga berdagang, membuka usaha kecil, atau bekerja di sektor jasa. Pasar tradisional biasanya menjadi pusat kegiatan ekonomi. Di sana orang-orang menjual hasil panen, makanan, pakaian, hingga kebutuhan sehari-hari. Pemukiman di kota Eopolis terlihat padat. Rumah-rumah dibangun saling berdekatan sebagai masih sederhana, tapi seberapa sudah berbahan permanen. Jalan utama mungkin sudah diaspal, tetapi gang-gang kecil masih berupa jalan tanah atau pawin sederhana. Transportasi mulai beragam, sepeda, motor, angkot, atau bus kecil mulai digunakan masyarakat. Fasilitas umum kota Eopolis sudah lebih lengkap. Sekolah ada dari tingkat dasar hingga menengah, puskesmas tersedia, dan impor pemerintahan mulai terbentuk. Namun fasilitas ada, kualitasnya masih meskipun terbatas. Air bersih mungkin belum merata, dan listrik kadang masih mengalami gangguan. Kegiatan sosial dan budaya juga mulai perubahan. Masyarakat masih memiliki budaya gotong royong seperti desa, tetapi sudah mulai dipengaruhi gaya hidup modern. Kegiatan seni lokal, festival kecil, dan pasar malam menjadi hiburan bagi masyarakat. Contoh
Nyata kota Heliopolis dapat ditemukan pada kota-kota kecil yang sedang tumbuh. Kota kecil di Jawa seperti Monosari atau Pacitan yang fasilitasnya sudah berkembang namun masih memanfaatkan ciri-ciri kota kecil. Yang ke kota Ruteng di NTT yang sedang berkembang dengan pusat pasar namun belum padat kota besar. Terus kota kecil di Kalimantan seperti Tanjung Selor bagian lama yang infrastrukturnya terus berkembang tetapi belum modern sepenuhnya. Terlihat latar belakang video sekarang, kita bisa memahami bahwa kota Heliopolis adalah tahap penting dalam perkembangan urban di kota ini. Masyarakat mulai merasakan kehidupan modern, tetapi tetap mempertahankan ciri-ciri tradisional. Kota Heliopolis menjadi penghubung antara kehidupan desa dan kota besar yang lebih maju. Dari gambar yang ada di belakang ini, terlihat suasana kota yang sudah lebih maju. Gedung-gedung bertingkat mulai berdiri. Jalanan-jalanannya lebar dan teratur, serta aktivitas masyarakat terlihat sangat ramai. Pemandangan seperti ini menggambarkan kota polis, yaitu kota yang sudah berkembang lebih modern dan menjadi pusat kegiatan di suatu wilayah. Kota polis memiliki berbagai fasilitas lengkap. Ada pusat pemerintahan, sekolah, dan tingkat dasar hingga perguruan tinggi, rumah sakit besar, pusat pembelanjaan, dan kawasan industri. Aktivitas ini ekonominya sangat beragam, mulai dari perdagangan, jasa, pariwisata, pendidikan, hingga industri kreativitas. Semua ini menunjukkan bahwa kota polis adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Penduduk kota polis lebih padat karena banyak orang datang dari desa dan kota kecil untuk bekerja, sekolah, atau mencari peluang hidup yang lebih baik. Transportasi modern sudah tersedia mulai dari bus kota, terminal besar, hingga bandara atau stasiun kereta api. Hal ini membuat mobilitas masyarakat menjadi cepat dan efisien. Gaya hidup masyarakat di kota polis juga lebih modern. Banyak aktivitas dilakukan secara digital, pusat hiburan lebih lengkap, dan peluang usaha lebih terbuka. Namun di balik kemajuan itu, kota polis tetap memiliki tantangan. Kemacetan, sampah, kepadatan penduduk, dan polusi menjadi masalah umum yang selalu perlu diatasi oleh pemerintah kota. Contoh kota polis di Indonesia antara lain Kota Malang, yaitu pusat pendidikan, wisata, dan aktivitas mahasiswa. Kota Denpasar dengan kegiatan pariwisata dan perdagangan yang maju. Kota Jogja, pusat budaya dan pendidikan yang menjadi tujuan banyak pendatang. Melalui gambar yang kalian lihat, sekarang kita bisa melihat bahwa kota polis adalah kota yang sudah matang dalam perkembangan dan fasilitas modern, aktivitas tinggi, dan masyarakat yang sangat beragam. Kota ini menjadi pusat pertumbuhan dan pergerakan utama bagi wilayah di sekitarnya. Definisi kota metropolita. Kota metropolita adalah kota besar yang memiliki populasi penduduk yang sangat padat, biasanya menjadi pusat ekonomi, politik, dan budaya di suatu wilayah. Contoh kota metropolita di Indonesia adalah Jakarta atau Bandung dan Surabaya. Kota-kota ini memiliki infrastruktur yang maju seperti transportasi, gedung-gedung tinggi, dan fasilitas publik yang memadai. 2. Ciri-ciri kota metropolita. 1. Penduduknya padat. 2. Infrastruktur maju, transportasi atau gedung dan fasilitas publik. 3. Pusat ekonomi dan bisnis. 4. Budaya dan hiburan beragam. 5. Teknologi dan komunikasi canggih. 3. Contoh kota metropolita di Indonesia. 1. Jakarta. 2. Bandung. 3. Surabaya. 4. Medan. 5. Semarang. 4. Peran kota metropolita dalam pembangunan ekonomi. Kota metropolita berperan penting dalam pembangunan ekonomi
suatu negara, mereka menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan industri, menarik investasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Atau selain itu, kota metropolita juga menjadi pusat inovasi, teknologi, dan budaya yang dapat meningkatkan daya saing negara di tingkat global. Kota metropolita juga memiliki beberapa tantangan seperti satu, kemacetan lalu lintas dan polusi udara. 2, kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk kota dan pinggiran. 3, kebutuhan akan infrastruktur dan fasilitas publik yang lebih baik. 4, pengolahan sampah dan lingkungan dan yang efektif. Namun, dengan perencanaan dan pengolahan yang baik, kota metropolita dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi yang berkelanjutan. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.